Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Rahimatunisa, NPM 217555059 dari kelas 3B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan dosen pengampu Pak Rusmianto, MSI. Pembahasan yang pertama yaitu adalah definisi laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow statement merupakan laporan yang berisikan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi atau laporan untuk menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya yaitu ada kas dan setara kas. Laporan arus kas mencakup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro dan tabungan, investasi jangka pendek yang sangat liquid dan bisa dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang lebih dari 3 bulan. Yang termasuk dalam setara kas yaitu investasi jangka pendek yang kurang lebih dari 3 bulan. Investasi dalam bentuk saham itu tidak termasuk setara kas karena sangat mungkin untuk mengalami resiko perubahan nilai yang signifikan. Selanjutnya yaitu ada manfaat laporan arus kas. Laporan keuangan ini membantu pemakai memperoleh informasi mengenai yang pertama, kemampuan perusahaan untuk memperoleh kas, yang kedua, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, yang ketiga, menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai. Yang keempat yaitu manfaat dari laporan arus kas sebagai pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari laporan arus kas, yaitu untuk menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas selama satu periode akuntansi yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya klasifikasi laporan arus kas yaitu ada 3 dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Klasifikasi yang pertama yaitu adalah arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Merupakan indikator utama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan melakukan investasi. Inflow terdiri dari penerimaan dari jual barang atau jasa, royalti, pendapatan lain, penerimaan dari pendapatan sewa, restitusi pajak, penerimaan dari pemberian untuk bank, dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Outflow-nya terdiri dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran untuk karyawan, pembayaran klaim atau asuransi, pembayaran efek atau perusahaan efek, pemberian kredit atau bank, dan terakhir pembayaran biaya operasi. Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan 2 metode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada metode langsung atau merinci arus kas aktual dari kegiatan operasi. Yang kedua yaitu metode tidak langsung dengan arus kas neto dari aktivitas operasi dengan menyesuaikan laba dan rugi beberapa pengaruh. Bahan penyusunan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komprehensif, dan liabilitas jangka pendek komprehensif. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi yang kedua adalah arus kas investasi. Aktivitas investasi ini adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk dari setara kas dan mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan menghasilkan kas di masa depan. Dan bahan utama dari penyusunannya yaitu aset tidak lancar komprehensif. Inflow dan outflow dari arus kas investasi yaitu inflow terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Penerimaan kas dari kontrak future atau forward future untuk pendanaan. Penerimaan penjualan instrumen utang atau kas selain diperdagangkan. Penerimaan
kas dari pelunasan uang muka dan peminjaman dari pihak lain. Untuk outflow-nya terdiri dari pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, terus ada aset tidak tetap berwujud, biaya pengembangan dikapitalisasi, pembayaran kas dari kontrak future forward swap untuk aktivitas pendanaan, dan yang terakhir ada pembayaran untuk membeli instrumen utang, ekuitas, funtura selain untuk diperdagangkan. Selanjutnya yaitu klasifikasi yang terakhir ada arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan komposisi modal dan pinjaman entitas. Memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Bahan utama untuk penyusunannya adalah liabilitas jangka panjang komparatif dan ekuitas komparatif. Klasifikasi arus kas pendanaan ini memiliki inflow dan outflow juga, yang terdiri dari yang pertama inflow-nya penerimaan kas dari penerbitan saham, dan yang kedua ada penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang hipotek. Selanjutnya ada outflow-nya terdiri dari pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham, ada pelunasan pinjaman, ada pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan. Di sini saya menambahkan pengungkapan laporan arus kas menurut PSAK 2 revisi 2009. Laporan arus kas bahwa transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas tidak termasuk dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut contohnya adalah perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan, akuisisi suatu entitas melalui penerbitan saham, dan konvensi utang menjadi modal. Transaksi semacam itu meskipun memengaruhi struktur aset serta modal entitas, tetapi tidak memengaruhi arus kas periode berjalan, sehingga tidak dimasuki ke dalam laporan arus kas. Hal ini konsisten dengan tujuan laporan arus kas, yaitu bertujuan untuk melaporkan transaksi yang berpengaruh terhadap arus kas periode berjalan. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai investasi, aktivitas investasi, dan pendanaan tersebut. Dalam keadaan tertentu, saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan. Misalnya, saldo kas dan setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan peraturan tentang lalu lintas devisa atau pembatasan hukum lain sehingga saldo kas tersebut tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lainnya. Sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.